Kak Sel itu awal aku kenal Kak Sel, orangnya garang ya kan, mukanya jutek gitu kan, pemarah kayak gitu kan. Rupanya pas sudah dekat gitu kan, kalau pas awal kenal dikira singa gitu kan, pas udah dekat ternyata kucing gitu ya kayak gitu kan. Halo teman-teman, nah di episode kali ini aku kedatangan orang yang spesial, yang mana beliau ini salah satu orang yang nggak mungkin dikenal eh, sama seluruh mahasiswa ataupun orang yang di dalam itu, yang tepatnya di Universitas Muhammadiyah Riau. Siapa orangnya? Ini dia, ada Kak Selvi. Halo Kak Selvi. Halo. Ya nggak mungkin dikenal ya, memang nggak mungkin dikenal sih aku. Pan apa? Jelas pokoknya. Gimana kabarnya Kak Selvi? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk dikerjain sih. Dikerjain? Iya, Dikerjain sibuk gimana tuh? sibuk kerja. Sibuk kerja. Sebelumnya kenalan dulu Kak sama teman-teman supaya bisa lebih dekat lagi. Oke. Halo guys, nama aku Selvia Indriani. Em, Bohong tuh kata Sekar, anak Umbri nggak ada yang kenal aku. Jadi untuk sekarang mungkin kegiatan aku cuman freelance ya. Freelance kayak wedding, event, ya main-main di sana sih. Bukan orang kantoran. Main-main ya. Main-main. Apa kerja sambil main-main? Iya, santai gitu ya Iya Kak. santai. Instagram Kak. Untuk teman-teman silahkan follow Instagram aku di @selviandriani26. Nanti DM aja, nanti aku follow back. Iya, jangan lupa ya, siapa tahu kalian penasaran sama Kak Asik. Sel nih. Follow langsung Instagramnya, tanya apa yang kalian mau tanya. Jangan tentang skripsi, mohon. Kak Selvi sekarang lagi mengurangi waktu untuk akan hal itu ya Kak ya. Oke nih Kak. Aduh, Hmm, mau tanya, kita mau bincang-bincang soal apa ya Kak? apa? Yo. Tentang, aku pengen bahas sama kakak itu tentang mental health deh Kak. Mental health. Kenapa dengan mental health? Iya itu dia. Kita kan sebagai anak muda nih, Mm-mm. kebanyakan anak di zaman sekarang itu ngerasa kayak mental dia tuh nggak bagus gitu kan. Mm-mm. Benar-benar. Hmm. Terus tanggapan kakak soal itu tuh gimana tuh? Kita kali Tanggapan. ini kita minta tanggapan Kak Sel, bukan tanggapan Lesti. Oke. Karena aku nggak bisa dibanting. Oke. Boleh. Tahu yang lucu nggak sih, Sekar? Eh, yang lucunya itu aku dinobatkan, asik, dinobatkan Apa gitu. tuh? Di Umbri itu sebagai orang yang suka bikin nangis. Sejak kapan tuh kalau boleh tahu? Sejak masuk organisasi sih sebenarnya. Jadi dibilang apa? Kalau dulu itu mereka sering nangis karena aku orangnya emosian memang, ya kan. Mm-mm. Jadi aku kalau selama mimpin organisasi itu kayak kalau aku nggak suka, aku bisa marah semarah-marahnya. Tapi ya marahnya aku saat itu aja gitu loh. Iya. Nggak berlarut-larut kayak gitu kan. Nah, kalau sekarang mereka nangis karena aku begitu lembut. Iya. Masya Allah, berarti perubahannya itu jauh ya Kak. Iya banget. Karena eh, kadang ada beberapa orang yang kayak aku cuman ngomong, "Kamu kenapa?" Itu dia bisa nangis sejadi-jadinya. Dan itu kejadian waktu aku berapa kali ngadain yang namanya tuh latihan dasar kepemimpinan. Itu kalau nggak salah 3 kali aku ngadirin LDK itu. Dan memang rata-rata ya ketika kami ada yang namanya itu jurit malam atau Hmm, karakter building. Kalau yang jurit malam menurut orang kan kebanyakan ya tentang mental sih ya kan, iya. tapi menakut-nakuti biasanya kan. Hmm, Nah, kalau aku lebih ke bagaimana mereka mengenal diri mereka sendiri kayak gitu. iya. Dan 3 kali aku datang di LDK tersebut, eh, itu mayoritas nangis. Dan padahal aku nggak bentak-bentak mereka, nggak marah-marahin mereka ya kan. Tapi mereka bisa nangis. Aku kaget.
Jujur aku kaget. Kaget sama diri sendiri juga. Kagetnya itu karena kayak, kenapa mereka bisa nangis di depan aku? Iya. Kayak gitu loh. Karena kan, mungkin, kayak Sekar deh, kayak pertama kali kenal aku mungkin, kesan pertama Sekar apa sih? Kayak gitu. Pasti kan rata-rata tuh kayak, Kak Sel itu orangnya garang, ya Iya, kan? pertama kenal Kak Sel ini kayak, ih Kak Sel ini bukan kejam sih, cuman lebih ke serem gitu aja. Karena kalau emang belum kenal memang Kak Sel ini bener-bener kayak yang, gimana ya bilangnya, cuman kalau udah kenal itu emang enak banget, bener-bener enak, humble itu bukan main. Ya sih. Ini ada sesuatu Enggak nggak nih? enggak, ini real ya, ini fakta ya, biar temen-temen tahu gitu. Tapi memang, rata-rata yang ngomong sama aku kayak, Kak Sel itu awal aku kenal Kak Sel, orangnya garang, ya kan, mukanya jutek gitu kan, Ih, pemarah kayak gitu kan. Rupanya pas udah dekat gitu kan, kalau pas awal kenal dikira singa gitu kan, mhm, pas udah dekat ternyata kucing gitu ya, kayak gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa, kan harusnya kalau bagi orang yang covernya itu nyeremin, mhm, orang kan nggak akan nyaman untuk cerita ya iya, kan? Nggak akan nyaman untuk kayak, apa sih, ngasih tahu ke orang-orang kita ini kenapa, kayak iya, gitu. Nah, tapi lucunya kalau ke aku, banyak nih yang datang untuk mhm, sekedar curhat. Bahkan ada itu, kalau nggak salah itu angkatan 2019, itu datang ke aku nggak pernah jumpa orangnya, tapi dia sering ngechat kayak nanya, "Kak Sel, ini gimana? Ini iya. informasinya gimana, Kak? Aku harus gimana?" Kayak gitu kan. Nah, dia bisa curhat dan nangis sejadi-jadinya sama aku lewat telepon, padahal aku belum pernah jumpa orangnya. Beneran dengan Beneran, ini wow, beneran. Dan itu bukan terjadi cuman 1 kali, 2 kali, kayak gitu. Nah, semenjak itu aku kayak ngerasa, eee, setiap kita itu punya problemnya masing-masing ya kan. pasti. Kita punya masalah kita masing-masing, kita ketawa hahaha hihi di depan orang lain, background kita siapa yang tahu ya Iya, kan. bener banget. Belakangnya kita siapa yang tahu, nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, sebenarnya itu dari dulu sebelum aku masuk ilmu komunikasi, aku tuh lebih suka, sebenarnya tuh lebih tertarik sama psikologi. Aku lebih Mmm, tertarik ke arah psikologi. Tapi entah kenapa aku nggak ngambil psikologi, malah ngambilnya komunikasi. komunikasi. Karena kebetulan juga SMK aku desain komunikasi visual. Oh, iya iya iya. Nah, makanya, aku mikir kayak, ya udah lanjutin komunikasi aja gitu kan. Nah, jadi ada beberapa orang yang kayak, bahkan yang bikin aku lebih syok kayak, eee, "Nih anak ketawa terus ya," kayak gitu kan. "Nih anak, kayak nggak punya beban hidup, kayak nggak punya masalah," Mhm, kayak gitu kan. Tapi setelah aku deket sama dia kayak gitu kan, terus kayak dia bisa tiba-tiba nangis dan cerita, aku baru mikir kayak, wah ternyata, orang-orang di dunia ini punya banyak topeng. iya, Topeng dalam tanda kutip dalam tanda kutip itu mereka bukan, apa ya, bukan ingin berbuat jahat kayak gitu, mhm, tapi kayak mereka tuh nggak mau ngelihatin ke orang-orang kalau, "Aku tuh lagi sedih iya, loh, aku tuh lagi punya masalah loh," kayak gitu kan. Mereka tuh nggak mau nunjukin itu, kayak gitu. Dan bagi aku kayak, wah orang-orang kayak gini hebat gitu. Karena memang nggak semua orang harus tahu masalahnya kita, iya, ya bener kan? banget. Nggak harus semua orang tahu, kita kenapa, Mhm, ada apa dan sebagainya. Karena kebanyakan orang cuman pengen tahu, iya, ya kan? bener banget. Bukan berarti peduli ya kan? Iya, kadang kita tuh kayak udah mencari orang teman kita dekat sendiri aja tuh belum tentu dia tuh bisa ngasihkan saran ataupun solusi terhadap apa yang kita ceritakan ke dia gitu. Bener. Kebanyakan orang malah kalau kayak kita cerita, paling ya mentok-mentok bisa dibilang cuman, "Sabar ya," Iya, gitu. bener banget. Padahal jawaban sabar itu bukan mencakupi apa yang kita rasakan Iya, gitu kan, Kak. kayak mereka ibaratnya tuh kata sabar itu malah lebih nyakitin. Iya, bener banget. Jadi daripada mereka, ngomong kayak, "Sabar ya," Mhm, mending mereka kayak diem, dengarkan aja mereka mau iya, ngomong apa, kayak gitu. Daripada kayak, "Sabar ya," kayak, ya aku tahu aku harus sabar gitu iya, kan. Aku tahu aku harus sabar gitu. Cuman ya daripada ngomong sabar mending diem aja gitu. mhm. Karena 5 kata 5 huruf sabar itu emang nggak cuman kata-kata itu yang emang beneran aduh gimana ya, karena dia nggak ngerasain makanya dia bisa ngomong kayak gitu ya kan, Kak. Bener.
Apalagi kayak orang-orang banyak yang kayak kalau misalnya kita nangis, alah gitu doang nangis, ya kan. Alah cengeng banget gitu kan. Iya. Padahal orang-orang nggak tahu nih di belakangnya dia kenapa kayak gitu kan. Bisa jadi kalau orang-orang bilang kayak gini sama aku, Sel jangan terlalu baik lah kayak gitu kan. Aku bukan ngerasa aku baik gitu kan, Iya. tapi kebanyakan orang pada bilang kayak gini sama aku. Jangan terlalu baik lah, dia udah nyakitin kamu loh gitu kan. Kenapa masih kamu tolong gitu kan. Dia udah giniin kamu loh, dia ceritain kamu, dia ngefitnah kamu di belakang segala macam. Kenapa masih kamu bantu kayak gitu. Dia aja nggak peduli sama kamu, kenapa kamu harus peduli sama dia kayak Iya. gitu. Tapi karena mungkin aku sering ngedenger kayak orang yang ibaratnya itu ketika dia nggak dibantu, ya kan? Ketika dia nggak dibantu, dia bisa ngelakuin hal-hal bodoh yang kita nggak sadar gitu Iya. kan. Karena memang kebanyakan tuh yang selalu aku takutin ya. Karena juga aku alamin. Ini pernah aku alamin kayak aku pernah ngerasain yang namanya aku butuh orang, ya kan? Aku butuh orang, butuh teman cerita, butuh teman jalan-jalan, gitu kan. Tapi nggak ada yang datang ke aku untuk kayak ngulurin tangannya, ayo sini kita duduk, ayo kita cerita yuk, kayak gitu. Sesimpel itu, ya kan? Ayo sini kita cerita yuk, kayak gitu. Tapi nggak ada. Dan aku pernah ngalaminnya, gitu. Dan dulu aku pernah frustasi kayak apa orang-orang nggak peduli ya sama aku? Apa segitu buruknya ya aku di mata orang-orang kayak gitu kan? Makanya makin kesini aku lebih milih kayak aku nggak bisa ninggalin siapapun. Mau dia seburuk apapun sama aku, mau dia sebenci apapun sama aku, atau kayak mau dia sejahat apapun dia sama aku. Selagi aku bisa bantu, aku bakalan bantu. Kayak gitu. Mungkin bagi orang-orang kayak munafik kok Sel kayak gitu kan. Allah masa iya kayak gitu kan. Tapi memang itu yang selalu aku terapkan. Mau orang sejahat apapun, jangan tinggalin orang itu. Karena ketika dia jatuh, dia bakal ngelakuin hal yang nggak pernah diduga. Makanya banyak yang kayak bunuh diri, ya kan, bunuh diri atau frustasi dia bisa sampai gila kayak gitu, atau dia perginya tuh ke narkoba, minum-minum mabukan kayak gitu kan. Itu hal-hal yang sebenarnya kalau kita lebih peka terhadap sekitar, kita bisa meminimalisir itu kayak gitu. Ngurangin itu. Jadi kakak selama kakak menjadi pendengar orang gitu kan, pernah nggak sih kakak risih sama cerita yang mereka ceritain gitu? Pernah, pasti pernah dong, kita manusiawi ya kan. Tapi lebih kayak gini sih, pernahnya itu gini, mereka ngebandingin mereka cerita nih curhat ya kan, tapi mereka ngebandingin diri mereka dengan aku kayak gitu. Jadi kayak enak ya Sel jadi kau kayak gitu kan, kau kemana-mana aja boleh diizinin gitu. Enak ya Sel jadi kau bebas kayak gini-gini segala macam. Enak ya Sel jadi kau nggak takut apa-apa kayak gitu. Keseringan mereka pada bilang kayak gitu. Cuman kayak oh iya dong enak nih jadi aku kayak gitu kan. Jadi kayak fake gitu kan. Iya enak nih jadi aku, karena nggak mungkin aku ngejelasin ke mereka kau nggak tahu belakangnya aku gimana kayak gitu kan. Nggak mungkin, karena kayak nggak ke semua orang aku harus cerita apa yang terjadi sama aku kayak gitu. Nah makanya aku paling kalau mereka lebih kayak ngebandingin aku tuh iya nggak apa-apa gitu kan. Kamu bisa jadi diri kamu kok gitu. Kamu bisa jadi versi terbaik di diri ya kamu kayak gitu. Asal kamu nyoba kayak gitu. Lebih ke searah situ gitu. Minum dulu kak, biar nggak ini. Seret ya kan? Iya. Sponsor masuk dong sponsor. Kita yang lagi sponsor nih masih kosong ya. Aduh. Jangan lupa ya, yang mau masuk sponsor silahkan. Aduh, lanjut nih kak. Jadi selama kakak menjadi pendengar nih bagi orang-orang gitu kan, terus kakak nggak selamanya juga orang-orang itu bertahan kan pastinya sama kakak tuh. Bener. Gimana tuh kakak tuh? Kalau dibilang sedih ya bohong kalau aku bilang kayak dia datangin aku ketika dia susah aja gitu kan. Ketika dia senang ya dia balik lagi ke teman-temannya, dia kayak ya siapa sih kau Sel kayak gitu kan ibaratnya. Dibilang sedih itu pasti sedih kayak gitu. Cuman kayak
yang selalu aku pikirkan tuh lebih kayak ya setiap orang itu berputar bukan cuma untuk aku. Iya. Hidup mereka itu berputar bukan cuma untuk aku kayak gitu. Bukan cuma di aku. Prioritas mereka bukan cuma aku kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau mereka harus datang ke aku ketika mereka butuh dan hilang ketika mereka ketika mereka bahagia kayak gitu Iya. kan. Ya nggak apa-apa. Karena ibaratnya itu dengan aku menjadi pendengar mungkin eh, harapan aku bisa nyelamatin mereka-mereka yang mungkin udah di ujung tanduk nih kayak gitu kan. Mereka-mereka yang kayak mereka yang pengen didengar tapi nggak ada yang mau dengerin. Malah lebih keseringan disalah-salahin. Iya. Kurang bersyukur kau gitu kan. Mm-mm. Lebih kesering kayak gitu kan. Kebanyakan sekarang. Coba deh sholat deh gitu kan. Iya. Atau coba deh perbanyak ibadah gitu kan. Aku setuju dengan itu. Dengan kata-kata kayak perbanyak syukur, sholat, ibadah dan segala macam. Itu aku setuju. Tapi mereka juga butuh ada yang ngerangkul mereka Bener kayak gitu. banget. Karena kalau mereka dibiarkan ibaratnya kayak kamu deh contohnya waktu kecil pasti mau mulai belajar berjalan pasti harus dibantu dulu Dituntun sama dong orang gitu. tua. Nah, gitu kan. Kalau kita cuma berdoa semoga Sekar bisa jalan, semoga Iya. Sekar bisa jalan kayak gitu kan. Tapi nggak ada yang ngebantu nih kayak gitu kan. Kemungkinan atau kayak apa ya namanya ya? Kemungkinan itu pasti ada kayak gitu. Mm-mm. Tapi kan kalau dia dibantu untuk bisa berjalan, dia pasti bisa berjalan Bisa. dengan lebih cepat Iya. kan kayak gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu. Orang-orang di luar sana yang mungkin punya masalah yang berat, mereka tuh cuma butuh didengerin kayak gitu. Aku tuh sering kayak gini. Tiba-tiba random gitu kan sama Mm-mm. orang yang aku kenal, mau itu dekat atau Iya. tidak, aku tiba-tiba bisa random, "Kamu kenapa?" Aku bisa serandom itu. Berarti kakak tuh yang punya feeling juga ke Aku orang-orang. suka aku suka ngelihat wajah orang sebenarnya. Jadi kayak ketika duduk nih rame Mm-mm. ngumpul gitu kan, aku bisa perhatiin orang satu persatu. Aku bisa perhatiin orang satu persatu. Dan ketika ada orang yang diam dan mata tatapan dia kosong, Mm-mm. aku bisa langsung nanya, "Kamu kenapa?" Di semua misalkan 30 orang kayak di organisasi kan kami sering Iya. rapat mingguan kan Mm-mm. kayak gitu. Nah, anak organisasi aku selalu bilang, "Tidak satu pun di antara kalian yang lepas dari pandangan aku." Aku selalu bilang kayak gitu sama mereka. Kenapa? Karena aku mau ngelihat mereka itu bukan karena ibaratnya itu aku ngerasa jago atau gimana, Mm-mm. enggak. Tapi kayak aku nggak mau kayak aku dekat sama Sekar contohnya misalnya gitu. Aku dekat sama Sekar, yang aku peduliin Sekar aja terus gitu. Iya. Sedangkan yang lain nggak aku Sementara masih banyak peduliin. orang ya Iya, kan kak. aku nggak bisa kayak gitu. Jadi selagi dia masih menjadi anggota aku atau Mm-mm. kayak menjadi teman aku, dia pasti aku perhatikan. Aduh, temenan sama kak Selfie ini apa ya? Enak, soalnya aku sendiri udah pernah ngerasain gitu kan. Jadi dibilang feedback, kadang aku juga nggak pernah ngasih sama Kak Cele gitu. Cuman emang Kak Cele itu kalau ngebimbing itu emang bener-beneran sampai yang kalau bisa kenapa enggak gitu. Hmm. Jadi coba deh. Aku dari dulu tuh ya lebih senang kayak kalau berteman atau kayak dalam suatu pekerjaan atau dalam organisasi, aku malah nggak senang sama orang pintar. Kenapa tuh Kak? Lebih tepatnya bukan nggak senang dalam tanda kutip benci ya, Iya. tapi lebih kayak biasa aja gitu sama orang yang pintar. Mm-mm. Tapi aku lebih senang atau kayak lebih tertarik sama orang yang dia biasa aja atau anak nih selalu dibilang bodoh atau kayak Iya. selalu dibilang kayak kok nggak ada guna kayak gitu kan. Aku lebih senang sama mereka tapi yang mau belajar dan mereka mau berusaha kayak gitu. Nah, makanya kalau kayak di organisasi pasti aku selalu bilang sama mereka, kalau mereka bilang aku suruh nih, mereka biasanya itu aku suruh gantian untuk jadi pemimpin. Misalnya kayak ada event atau ada acara atau apa, Iya. kamu ketua pelaksananya. Aku main tunjuk aja, kamu ketua pelaksananya, kamu ketua pelaksananya, Mm-mm. kayak gitu kan. Tapi eh apa? Nggak, mereka selalu bilang pasti di awal selalu bilang kayak gini. Tapi Kak, aku nggak pandai. Tapi Kak, aku nggak bisa. Pasti. Aku nanya, kamu mau atau enggak? Mau, tapi aku Mm-mm. nggak pandai. Iya.
Mau atau enggak? Mau. Tapi nggak bisa. Mau atau enggak? Mau. Mau atau enggak? Mau. Ya udah, kerjakan. Mau atau tidak dengan bisa atau tidak itu beda, Iya. ya kan? Bisa atau tidak, kalau dia bilang bisa atau tidak, itu tidak bisa ibaratnya itu apa ya? Kalau dibilang mau atau tidak, berarti dianya pengen ngejalanin itu, gitu kan? Berarti dia bisa. Iya. Tapi kalau dia bilang tidak bisa, gitu kan? Belum tentu dia mau. Kayak gitu kan? Iya, Kayak gitu. Tapi kalau dia udah bilang dia mau, pasti kayak ada aja jalannya untuk bisa apa namanya? Bisa bikin dia berhasil kayak gitu. Aku biasanya ngajarin mereka tuh lebih ke arah-arah yang ke situ sih gitu. Karena kalau kita nggak nyoba, memang kita nggak akan bisa. Mau apapun, kalau kita nggak Iya. nyoba, kita nggak bisa. Jadi kita tuh emang harus nyoba gitu. Iya, harus nyoba dulu gitu loh. Oke deh, coba terakhir nih Kak. Kakak kasih satu closing statement buat teman-teman. Closing statement. Apa ya? Aku nggak punya skrip nih. Aduh. Mungkin untuk yang bisa aku kasih ke teman-teman semua yang nonton ya kan. Kalau kita lagi ada masalah, kalau kita lagi butuh teman curhat, kalau kita butuh seseorang yang mau dengerin kita, nggak apa-apa, datangi aja siapa yang dirasa satu orang aja, nggak usah rame-rame deh, satu orang aja yang mau atau bisa dengerin kita, gitu kayak gitu kan. Karena kalau kita punya masalah dipendem, pendem, dia bisa kayak balon deh, ditiup, ujung-ujungnya apa? Meledak, ya kan? Pecah, ya kan? Nah, ketika hal itu terjadi, hal bodoh terjadi, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau memang teman-teman ngerasa nggak ada yang bisa dipercaya, coba cek lagi deh, pasti ada satu orang aja, percayakan sama dia. Walaupun mungkin nggak bisa dipercaya sepenuhnya, percayakan aja dulu sama dia. Seenggaknya tuh apa yang ada di dalam ini keluar dulu kayak gitu. Dan seberat apapun masalahnya, jangan pernah ngelakuin hal-hal bodoh. Itu sih. Bener banget. Jadi teman-teman, kalaupun lagi ada masalah apapun itu tetap harus dicari orang yang kita percaya gitu ya Kak. Bener. Supaya kita tuh yang pertama pasti nenangkan diri juga, supaya beban di pikiran kita itu juga nggak terlalu banyak kali gitu ya kan Kak. Iya, benar. Oke, Kak Selvi, makasih sebelumnya. Masya Allah, udah mau datang loh ke podcast kita. Oke teman-teman, mungkin bincang-bincang kita cukup sampai di sini aja. Buat teman-teman yang lagi ngelakuin kegiatan apapun di rumah, tetap hati-hati dan alon-alon. Bye-bye.